teman-teman, namaku Sarah Arapa Putri. Kalian bisa memanggilku Sarah. Aku anak kedua dari ketiga bersaudara. Umurku 12 tahun. Aku duduk di kelas 6 SD Saraswati 6 Denpasar. Apa kalian tahu kata-kata favoritku? Kata-kata favoritku adalah kalau tidak aneh. Jadi ini tadi namanya siapa? Namanya siapa tadi? Sarah. Sarah kelas berapa? Sarah kelas berapa? Kelas berapa? Sarah ini kelas berapa? Hah? Sarah kelas 6. Sarah sekolah di mana? Hah? Sarah sekolah di mana? Sarah sekolah di mana? Hah? Sarah sekolah di SD Saraswati, ya tak? Di kota mana? Yaitu di Bali, yaitu di kota Denpasar. Nah, kata-kata favoritnya Sarah adalah apa? Kalau tidak aneh. Apa? Diulangi, kalau tidak aneh. Nah, sekarang alina kedua aku membaca alina kedua, dengarkan ya. Simak, nanti kamu tak kasih pertanyaan lagi. Aku memiliki kakak perempuan bernama Seri Pranita Putri. Dia biasa dipanggil Kak Seri. Umurnya 16 tahun. Sekarang kelas 11 SMA Negeri 1 Denpasar. Nah, kakaknya Seri namanya siapa? Kakaknya Seri. Ya. Kakaknya Seri namanya bernama siapa? Seri Pranita. Ini kakaknya Sarah. Umurnya 16 tahun. Kelas 11 sekolah di SMA. Ya, nah sekarang ini aku juga memiliki adik laki-laki bernama Rapada. Perhatikan, aku juga memiliki adik laki-laki bernama siapa? Rapada. Rapada Brandana Putra. Siapa namanya? Brandana. Biasa kupanggil Rafa. Biasa kupanggil Rafa. Nah, Rapada ini siapa tadi? Adiknya siapa? Adiknya Sarah, ya. Adiknya Sarah namanya siapa? Rapada, ya tak? Nah, Rapada Bandana Putra. Biasa kupanggil siapa? Rafa. Nah, Rapada ini tadi kelas berapa? Kelas 2 SD mana tadi? Juga SD Saraswati 6 Denpasar, ya tak? Ini nah. Diperhatikan lagi, saya baca. Selain mereka, lihat tulisan, selain mereka ada ayah, ibu, juga saudara-saudara, sepupuku yang akan menjadi karakter dalam buku yang aku ceritakan ini. Semua cerita liburan sekolah akan kutulis lewat buku
buku ini. Inilah karakter tokoh-tokohku. Jadi nama-nama yang ada di sini tadi siapa namanya? Namanya siapa? Sarah Arada Putri. Terus siapa lagi? Sarah. Adiknya siapa tadi? Rapada. Rapada kelas berapa? Rapada kelas 2. SD mana? SD Saraswati 6 Denpasar. Jelas? Jelas ya? Ya, sekarang dibuka lagi, buku apa yang kamu pilih? Ini judulnya apa? Judulnya Pangeran Kodok. Coba dibaca ya keras, ya. Ulang lagi. Pangeran Kodok. Nah, ini judulnya Pangeran Kodok. Ini yang nulis cerita siapa yo? Ini yang nulis cerita siapa? Ini yang tulisannya merah ini loh, siapa ini? Bacanya siapa? Gibran Maulana. Siapa? Ya, Gibran Maulana. Ini yang nulis, yang bercerita. Judulnya Pangeran ini kata pengantarnya nggak bisa dibaca ini ya. Pada zaman dahulu kala, ketika permintaan selalu terkabul, hiduplah seorang raja dan putrinya yang sangat cantik. Ia juga menyayangi sang raja yang selalu memberikan apapun yang ia minta. Setiap permintaan putrinya, sang raja selalu memberikannya. Sang putri selalu meminta mainan kesukaannya, maka sang raja juga berusaha memberikannya. Pada suatu hari, sang putri menyampaikan kalau sudah bosan dengan mainan yang ia miliki, maka sang raja memberikan sebuah mainan berupa bunga emas. Sang raja berpesan agar sang putri menjaganya dengan baik. Ini putri, ini raja. Ini kodoknya, ini sang kodok. Suatu hari, saat sang putri bermain bola emas, sang putri bermain apa? Tiba-tiba muncullah seekor kodok yang jelek. Wahai sang putri, saat aku di semak-semak, aku begitu terpesona dengan kecantikanmu. Maukah kamu menjadi temanku? Kata sang kodok. Sang putri kaget mendengar akan hal itu. Hah? Bagaimana mungkin? Aku berpikir, aku tidak mau bermain dengan kodok jelek sepertimu, jawab putri dan mengusir kodok jelek itu. Terus
Pada suatu hari yang cerah, sang putri bermain bola emas dekat sumur istana. Tiba-tiba bola emas itu jauh ke dalam sumur yang begitu dalam. Tiba-tiba bola emas itu jatuh ke dalam sumur yang begitu dalam. Sang putri sangat kebingungan. Kamu tahu sumur? Isinya apa? Air ya. Bolanya jatuh. Terus ia mencoba melihat sumur itu. Bagaimana ini sumur itu begitu dalam? Aku tidak mungkin bisa mengambilnya. Sang putri sangat sedih dan menangis. Di saat kebingungan itu tiba-tiba sang kodok jelek muncul di hadapan sang putri. Wahai putri cantik, kenapa dengan dirimu? Kenapa engkau menangis? Tanya kodok jelek. Terus kodoknya menjawab, wahai kodok jelek. Putrinya menjawab, wahai kodok jelek, mengapa kau mengganggu aku terus? Bukankah aku sudah mengusirmu kemarin? Pergilah, aku sekarang lagi bersedih. Bola emasku jatuh ke dalam sumur, kata sang putri. Nah, ini sekarang. Sang kodok kemudian menawarkan bantuan, tapi dengan syarat apabila sang kodok berhasil mengambil bola itu, sang putri harus bersedia menjadi temannya. Sang kodok mau mengambilkan, tapi mintanya sang kodok apa? Sang putri supaya menjadi temannya, mengajak makan di istana. Sang putri bersedia dengan syarat itu. Nah, sekarang ini kodok. Setelah mendengarkan ini, lihat. Setelah mendengarkan, lihat tulisannya. Setelah mendengarkan, lihat tulisannya. Setelah mendengarkan, sang putri setuju dengan syarat itu. Kodok jelek itu kemudian melompat ke dalam sumur yang dalam itu dan mengambil bola emas milik sang putri. Akhirnya setelah berhasil mengambil bola emas milik sang putri, ia segera naik dari dalam sumur, memberikan bola emas itu kepada sang putri. Setelah menerima bola emas itu, sang putri sangat senang sekali. Namun apa yang diperbuatnya? Ia tidak segera berlari meninggalkan sang kodok dan mengingkari janjinya. Janjinya apa? Sang putri tidak mau berteman dengan kodok karena apa? Jelek. Nah, padahal sang kodok sudah mengambilkan apa? Bola. Keesokan harinya sang putri bersama raja sedang menikmati hidangan pagi. Namun tiba-tiba yang mengetok pintu dengan keras, mereka berdua merasa sangat terganggu. Sang putri kemudian bangun tidur dari duduknya dan melihat siapa yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata kodok jelek itu yang datang. Wahai putri, biarkan aku makan bersamamu. Bukankah kau sudah berjanji, kata sang kodok. Namun putri mengusirnya. Ini lihat ini. Setelah kembali ke tempat duduknya, sang raja mengetahui akan hal itu. Maka ia berkata, wahai putriku,
Kalau kamu sudah pernah berjanji, maka tepatilah janji. Tidak, jangan engkau mengingkari. Jadi kalau berjanji harus ditepati. Nah sekarang, setelah mendapat perintah dari sang raja, putri kemudian memanggil kodok kotor itu untuk makan bersama mereka. Meskipun menahan perasaan yang sangat jijik, kodok jelek itu duduk di samping sang putri cantik itu. Ia makan dan minum dari piring emas milik sang putri. Sang putri begitu jijik melihatnya, namun kodok jelek itu begitu menikmati hidangan. Setelah habis hidangannya yang disajikan, sang kodok jelek itu merasa masih sang kodok jelek itu merasa masih lapar dan memohon kepada sang putri untuk menuangkan kembali minuman kepadanya. Sini, setelah habis kodok jelek itu minta putri untuk membawanya ke kamar dan tidur bersama sesuai janjinya. Namun putri menolaknya, maksud diajak tidur bersama sama kodok jelek. Enggak mau. Menolaknya. Sang raja menasihati putrinya. Sang putri mengangkat kodok jelek itu dan membawanya ke kodok jelek itu tidak terima ditempatkan di situ. Ia melaporkan ke raja siapakah dirinya? Pangeran itu kemudian menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Nah, putri terkejut dalam tadi kodok jelek jadi pangeran ganteng. Saat aku masih menjadi manusia yang sombong dan aku sering
dari pangeran dengan saksama hingga selesai. Hingga akhirnya sang pangeran mengutarakan kesukaan pada sang putri dan berniat melamarnya. Akhirnya dengan